他是极致之兵武魂，你要与老身作对不成？不是，就是自己封号的。多强烈的敌意！Halo guys, kembali bersama Mimin di channel Dimensi Donghua. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan cerita Solen 2 episode 159, yang dimana dalam cerita ini menceritakan tentang Yu Hao yang akan bertemu dengan Kaisar Biru Perak dan meminta kepada Kaisar Biru Perak untuk mengobati Tang Ya. Sementara Jushi telah mempersiapkan pasukannya untuk menyerang perbatasan kota Shrek dan kerajaan Xinglo. Bagaimana alur cerita selanjutnya? Ini dia, let's check it out. Su Tianran sangat marah karena Mingdo sudah diserang untuk kedua kalinya. Terlebih lagi semua pengikutnya tidak tahu siapa di balik semua ini. Sementara Perdana Menteri meminta kepada Su Tianran untuk menenangkan diri dan menjaga kesehatan. Su Tianran kemudian teringat jika karena bukan berkas cahaya energi tinggi yang melindunginya, kemudian ditambah perlindungan ganda dari pemandu jiwa berbentuk manusia level 9 dan perisai pertahanan level 9, Su Tianran mungkin tidak akan selamat. Su Tianran kemudian bertanya apakah putra mahkota baik-baik saja. Perdana Menteri memberitahu jika Istana Timur dilindungi oleh domain bintang abadi, sehingga meminta kepada Su Tianran untuk tidak perlu khawatir. Sementara Regu Master Pemandu Jiwa Kerajaan juga sudah kembali ke Mingdo, dan kejadian seperti ini tidak akan pernah terulang kembali. Su Tianran tidak menyangka jika celah singkat Regu Master Pemandu Jiwa Kerajaan keluar bertugas bisa dimanfaatkan oleh penjahat dengan begitu presisi. Sehingga Su Tianran beranggapan mungkinkah ada pengkhianat yang bersembunyi di dalam istana. Namun Perdana Menteri memberitahu jika regu tersebut keluar hanya beberapa jam saja, yang dimana jarak antara Mingdo dan kota Tianhai, alat komunikasi pemandu jiwa paling canggih sekalipun tidak bisa menjangkaunya. Dan sekalipun ada pengkhianat, maka tidak mungkin bisa menghubungi pihak lawan. Su Tianran kemudian bertanya, apakah maksud Perdana Menteri setiap langkah kita sudah ada dalam perhitungan pihak musuh? Perdana Menteri menduga jika penjahat ini memperhitungkan apa yang telah mereka rencanakan, dan sudah termasuk pikiran paling cemerlang di zaman ini. Sementara itu, dengan kondisi terluka, Ye Yulin kemudian memberitahu Su Tianran jika dia yang keluar mencegat musuh sempat mengamati pos pemandu jiwa lawan yang cukup tangguh. Bahkan jumlah regu pemandu jiwa mereka lumayan banyak dengan sekitar 10 pemimpin, dan semuanya bertingkat spiritual luo. Sementara yang bertempur melawan Ye Yulin, kemampuannya sebanding dengan super luo. Perdana Menteri mengatakan jika kekuatan tempur sekuat ini tidak mungkin datang dan pergi begitu saja, dan jangan-jangan mereka mengembangkan pemandu jiwa penyamaran. Namun apapun itu, Ye Yulin beranggapan jika mereka pasti hasil kerjasama ketiga kerajaan benua Doluo, sekaligus merupakan kartu andalan yang dirancang khusus untuk menghadapi kerajaan Ryu. Namun Dewa Kematian tiba-tiba datang dan menolak anggapan tersebut, di mana kekuatan seperti itu belum tentu hanya 3 kerajaan benua Doluo yang memilikinya. Apakah Su Tianran lupa jika masih ada satu tempat yang mungkin memiliki kekuatan seperti ini? Mendengar hal itu, Su Tianran kemudian teringat dengan Akademi Shrek. Dewa Kematian mengatakan jika di Akademi Shrek ada satu orang yang cocok dengan gambaran pelaku, sekaligus memiliki otak paling tajam dengan kemampuan penyamaran. Su Tianran kemudian teringat jika orang itu pasti adalah Yu Hao, sang pemilik mata Asyura. Ye Yulin mengatakan jika Yu Hao pasti adalah pelakunya. Selain memiliki atribut es tanpa batas, di masa lalu Yu Hao telah mencuri pemandu jiwa berbentuk manusia dan juga dalang di balik ledakan besar Mingdo, yang dimana setiap kejadian cocok dengan ciri-ciri pelaku. Dewa Kematian percaya jika seorang Ultimate Doluo dengan roh pelindung ganda di masa depan akan menjadi ancaman besar bagi negara, sehingga harus disingkirkan dalam waktu singkat. Dewa Kematian kemudian menyarankan kepada Su Tianran untuk memerintahkan permaisuri perang menyerang kota Shrek dengan agresif, yang dimana menghancurkan Shrek adalah strategi terbaik.
Namun Perdana Menteri menolak dan beranggapan jika saat ini belum saatnya mereka berhadapan langsung dengan Akademi Shrek. Namun Dewa Kematian mengatakan jika Akademi Shrek cepat atau lambat akan ikut berperang dan mereka tidak bisa membiarkan harimau ini semakin besar. 早晚都会参战。 Namun Ye Yulin mengingatkan jika kota Shrek bersandar pada 3 kerajaan besar. Meski telah melahirkan tak terhitung jumlahnya para jenis kuat, namun selama mereka berhasil menaklukkan ketiga kerajaan benua Doluo, Akademi Shrek akan menjadi pohon tanpa akar dan tidak memiliki pilihan selain tunduk. Akan tetapi sebaliknya, jika mereka bertindak tergesa-gesa saat ini, justru akan memancing perlawanan sengit dari Akademi Shrek. 反而会激起史莱克的。 Dewa Kematian kemudian bertanya, jika mengikuti strategi Perdana Menteri, apakah itu artinya harus menunggu Yuho akan menjadi ancaman bagi Su Tianran kemudian baru bertindak? Dewa Kematian percaya selama permaisuri perang menghancurkan kota Shrek dengan kekuatan yang luar biasa, maka komunitas Master Jiwa di seluruh benua pasti akan tercerai-berai. Dan saat itu terjadi, menaklukkan Xinglo dan Doluo akan sangat mudah. 罗如探囊取物， Dewa Kematian kemudian mengingatkan apakah mereka sama sekali tidak menyadari jika musuh yang paling mengancam adalah Akademi Shrek. Namun kepala persembahan yaitu Senior Kong yang memiliki garis darah kerajaan sekaligus master pemandu jiwa utama Ryu yang berada di level 94 meminta kepada Dewa Kematian untuk menjaga sikap di depan Pangeran Su Tianran. Kong Deming mengatakan jika yang disampaikan oleh Perdana Menteri ada benarnya. Kong Deming merasa jika cara terbaik adalah memberitahu kondisi Mingdo kepada permaisuri perang. Karena permaisuri perang berada di garis depan sekaligus merupakan sosok yang paling cerdas dalam hal militer di seluruh negeri. Dan jika permaisuri setuju untuk menyerang Akademi Shrek, maka Su Tianran bisa membuat keputusan dengan penuh percaya diri. Mendengar hal itu, Su Tianran kemudian mengakui jika dia memang seharusnya meminta pendapat kepada Jushi. 不错，皇后才是专家。 Kong Deming juga memberitahu Su Tianran jika ada satu hal yang sangat perlu untuk diperhatikan. Karena pihak lawan memiliki kemampuan ruang yang cukup besar untuk menampung ratusan busur Dewa Zuge serta seluruh satu regu pemandu jiwa. Namun jika berhasil menyelidikinya, dapatkan hal itu bagaimanapun caranya. 要注意的一点，对手 Sementara itu, pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Jushi terus berjalan melangkah maju menuju ke garis depan. Namun seorang utusan prajurit istana yang mengendari kuda dengan cepat segera menemui permaisuri perang untuk memberikan sebuah surat yang ditulis langsung oleh Su Tianran. Setelah membaca isi surat tersebut, Jushi kemudian bertanya apakah masih ada perintah lain dari istana. Namun prajurit ini mengatakan jika Su Tianran menyerahkan segala keputusan kepada permaisuri perang. Mendengar hal tersebut, Jushi mengatakan jika dia harus mempertimbangkan dengan matang sebelum membalas surat dari Su Tianran. 本帅要仔细思量后再回。 Jushi kemudian bertanya kepada para tetua yang berada di ruangan ini, apa pendapat mereka tentang hal ini. Salah satu tetua mengatakan jika informasi ini tidak boleh bocor keluar. Namun Jushi mengatakan jika tidak akan ada orang lain yang tahu selain mereka yang berada di tempat ini. 入你们之耳。 Tetua ini mengatakan jika di saat seperti ini mereka tidak boleh mundur karena sudah 10 hari menduduki seluruh wilayah kerajaan Tianhun dan 10 hari beristirahat, maka semangat pasukan mereka sedang berada di kondisi puncaknya, sehingga kapanpun mereka menyerang merupakan waktu terbaik. Namun jika strategi berubah sewaktu-waktu akibat situasi dalam negeri, hal ini bisa mengurangi pencapaian misi dan menghambat momentum penyatuan benua. 很可能缩减这次成果。 Tetua lainnya juga mengatakan selama pemandu jiwa kerajaan menjaga Su Tianran, Mingdo pasti akan aman. Tetua ini mengetahui jika jumlah master pemandu jiwa yang masuk ke wilayah kerajaan terbatas, sehingga kerusakan yang ditimbulkan tidak lebih dari penyakit kulit saja. Sementara pasukan besar kerajaan Ryu sekali bergerak, dampaknya sungguh luar biasa. 则非同小可。 Para tetua kemudian meminta kepada Jushi untuk segera membuat keputusan dan jangan terparuh dengan keadaan di luar. Mereka percaya jika Su Tianran pasti akan memahaminya, yang dimana taktik perang mereka sudah tersusun dengan rapi dan mengubahnya sekarang sangatlah tidak menguntungkan. Sehingga Jushi kemudian memutuskan jika menyerang Xinglo saat ini merupakan pilihan yang paling bijak. 进攻星罗， Jushi kemudian menyarankan jika setiap 50.000 orang dilengkapi satu pos pemandu jiwa, kemudian dibagi menjadi 6 titik pertahanan untuk menguasai posisi strategis.
ditambah dengan 2 regu pemandu jiwa penuh sebagai cadangan pendukung, sehingga pasukan besar Adipati Harimau Putih yang berjumlah 1 juta tidak akan berani sembarangan bergerak, sekaligus membatasi kemampuan para Quadrack sehingga mereka tidak bisa mengeluarkan kemampuan penuh. 白虎公爵率领的100万大军， Jushi menyadari jika Su Tianran pasti akan mengendalikannya di garis depan, sehingga Jushi merasa jika nampaknya persiapan yang dia lakukan selama ini memanglah benar, dan sudah saatnya ada beberapa hal yang harus terungkap. Jushi kemudian memerintahkan semua perwira untuk berkumpul di tenda komando. 率帐听令。 Di sisi lain, Yuho bersama Tang Wutong saat ini telah memasuki lembah, yaitu tempat tinggal Kaisar Biru Perak. Yuho kemudian menyarankan kepada Tang Wutong untuk segera menemui Kaisar Biru Perak. Tak lama kemudian, Yuho dan Tang Wutong dikejutkan oleh sulur-sulur Kaisar Biru Perak yang mulai mendekatinya. Tang Wutong mengatakan jika dia merasakan permusuhan yang sangat kuat dari Kaisar Biru Perak. Yuho mengatakan jika itu artinya mereka sudah menemukan tempat yang tepat. Kaisar Biru Perak kemudian menyerang Yuho dan juga Tang Wutong, sehingga Tang Wutong segera menggunakan langkah bayangan hantu untuk menghindari serangan dari rumput Kaisar Biru Perak. Sementara Yuho menggunakan tangan giok misterius untuk memblokir jarum beracun dari Kaisar Biru Perak. Setelah mengumpulkan duri-duri beracun tersebut, Yuho segera menggunakan teknik takdir untuk memutuskan keberuntungan, yang dimana teknik ini dapat membuat akar-akar dari Kaisar Biru Perak kembali tenang. 他们被安抚住了。 Yuho kemudian mengajak Kaisar Biru Perak untuk keluar dan bertemu. Yuho mengatakan jika dia tidak memiliki niat jahat, sehingga Kaisar Biru Perak kemudian bertanya untuk apa Yuho datang menemuinya. 何不出来相见？ Yuho mengatakan jika dia memiliki seorang sahabat yang sangat penting dan juga memiliki roh pendu Kaisar Biru Perak. Namun sumber kehidupannya terluka parah akibat pengaruh Master Jiwa Jahat. Dan Yuho berharap jika Kaisar Biru Perak bersedia datang ke kota Shrek untuk mengobatinya. 我希望您能来到史莱克城。 Kaisar Biru Perak mengetahui jika Yuho memiliki kekuatan yang besar, sehingga Kaisar Biru Perak merasakan bahaya yang sangat kuat. Kaisar Biru Perak juga mengetahui jika Yuho mampu mengalahkannya dan membawa tubuhnya pergi. Kaisar Biru Perak kemudian bertanya kenapa Yuho tidak melakukannya. 有能力击溃我。 Sambil memperlihatkan bentuk jiwanya, Yuho mengatakan jika di masa lalu ketika dia menciptakan tubuh jiwa, kemudian membiarkan binatang jiwa yang hampir mati menjadi sahabatnya. Yuho pernah berjanji kecuali terpaksa membela diri, tidak akan pernah lagi membunuh binatang jiwa manapun. Sehingga Yuho hanya ingin meminta bantuan dari Kaisar Biru Perak. 除非是自卫，否则绝不。 Mendengar hal itu, Kaisar Biru Perak kemudian berterima kasih kepada Yuho karena Yuho telah memikirkan kebaikan dari binatang jiwa. Namun sebagai raja dari klan rumput biru perak, melindungi rakyatnya merupakan sebuah kewajiban. Sehingga Kaisar Biru Perak kemudian meminta maaf karena tidak bisa menguras sumber kehidupannya untuk mengobati sahabat Yuho. Mendengar hal itu, Yuho segera memeriksa sumber kehidupan Kaisar Biru Perak dan mengetahui jika umur Kaisar Biru Perak hampir habis. Yuho kemudian mengetahui jika Kaisar Biru Perak memiliki kultivasi 100.000 tahun, namun karena tubuh fisiknya tidak cukup kuat, maka tidak mampu melewati bencana langit 200.000 tahun. Yuho kemudian bertanya apakah ada kesulitan tersendiri bagi Kaisar Biru Perak karena tidak mau mengobati sahabat Yuho menguras sumber kehidupannya. Apakah Kaisar Biru Perak ingin menggunakan sisa hidupnya untuk menemukan pewaris bagi klan rumput biru perak? 为蓝鹰草一族找到继承人。 Kaisar Biru Perak kemudian membenarkan hal itu dan sejatinya dia bukan Kaisar Biru Perak berdarah murni. Yang dimana 10.000 tahun lalu setelah Kaisar Biru Perak generasi sebelumnya menembus kekosongan dan pergi, dia yang merupakan cabang dari keluarga kerajaan secara otomatis mewarisi posisi Kaisar Biru Perak. Namun dengan garis darah yang tidak murni, kemampuan Kaisar Biru Perak akhirnya terbatas, sehingga tidak bisa melewati bencana langit, kemudian melindungi klannya selama 10.000 tahun ke depan. Sementara itu, setelah beristirahat, semangat tempur pasukan kerajaan Ryu kini berada di kondisi puncaknya, dan inilah momen terbaik untuk bertempur. Jushi kemudian memerintahkan semua panglima untuk memimpin divisi pertama, kedua, dan ketiga bergerak ke arah kota Shrek. Kemudian berkemah membentuk formasi segitiga untuk saling mendukung.
Jushi juga memerintahkan kepada 2 regu pemandu jiwa lainnya untuk bergerak sejauh 100 li dan berkemah kembali. Kemudian segera bangun pos pemandu jiwa dan bersiap kapanpun untuk melancarkan serangan ke kota Shrek. 随时做好对史莱克城。 Tak lama kemudian, penjaga perbatasan kota Shrek melihat jika pasukan kerajaan Ryu yang dipimpin oleh Jushi mulai berjalan mendekati perbatasan kota Shrek.